Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas gravitasi. Kami dari kelas Fisika Dasar, Matematika C, dan dosen pengampu Bapak Mata Rizal yang beranggotakan Aldi Ranta, dari Nova Al-Afif, Rifana Eka Utami, dan Nashwa Safira Ardanti. Pada materi pekan ini yang akan kami jelaskan lebih lanjut adalah berat dan gravitasi, hukum Kepler, energi potensial gravitasi, dan gerak satelit. Pertama, kita masuk ke hukum gravitasi yang berbunyi, setiap partikel di alam saling tarik-menarik dengan partikel lain yang besarnya sebanding dengan perkalian massa kedua partikel dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak kedua partikel. Bisa kita rumuskan menjadi Fg sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat, dengan G-nya adalah konstanta gravitasi universal yang bernilai 6,673 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke konsep medan dan percepatan gravitasi. Jadi, medan gravitasi adalah ruang atau area yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Besarannya dinyatakan sebagai kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi, yaitu gaya gravitasi tiap massa medan gravitasi. Nah, berat benda di permukaan bumi atau W ini sama dengan gaya gravitasi yang bekerja. Maka W sama dengan F atau M dikali G sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Nah, massa di ruas kanan dan ruas kiri itu sama, jadi bisa salah satunya dicoret. Jadi menghasilkan G sama dengan G konstanta dikali M dikali per R kuadrat. Nah, percepatan gravitasi ini juga bergantung pada ketinggian. Jadi misalnya ada tambahan ketinggian H, jadi nanti jari-jarinya akan ditambah dengan ketinggian atau H. Selanjutnya kita masuk ke konsep hukum Kepler. Pertama ada hukum 1 Kepler yang berbunyi semua planet bergerak pada lintasan elips yang mengitari matahari, di mana matahari terletak pada salah satu titik pusatnya, karena elips ini mempunyai 2 titik pusat. Nah, bentuk elips orbit ini ditentukan oleh nilai eksentrisitasnya. Jadi semakin besar eksentrisitasnya, maka bentuk elips ini akan semakin memanjang dan tipis. Sebaliknya, semakin kecil eksentrisitasnya, maka bentuk elips akan mendekati bentuk lingkaran. Hukum 2 Kepler. Suatu gerak edar planet mengitari matahari menjangkau suatu bidang luas segitiga yang sama dalam jangka waktu yang sama. Jari-jari orbit dan kecepatan sudut planet terhadap orbit yang berbentuk elips akan selalu bervariasi. Planet akan bergerak lebih cepat ketika berada dekat dengan matahari, kemudian akan bergerak lebih lambat ketika bergerak jauh dari matahari. Hukum 3 Kepler. Perbandingan kuadrat waktu periode planet dengan pangkat 3 jarak planet tersebut ke matahari adalah sama untuk suatu planet. Hukum Kepler ini dirumuskan dengan periode 1 kuadrat dibagi jari-jari 1 pangkat 3 itu sama dengan jari-jari periode 2 kuadrat sama dengan jari-jari 2 pangkat 3. Selanjutnya adalah energi potensial gravitasi, yaitu energi yang dimiliki benda bermassa karena kedudukan jaraknya terhadap benda acuan, di mana ia akan mendapatkan gaya medan dirinya sehingga timbul gaya tarik. Nah, kita tahu rumusnya itu MGY. Nah, ini tuh berlaku ketika benda dekat dengan permukaan bumi atau gaya gravitasi konstan. Namun, di sekitar permukaan bumi, energi potensial gravitasi sebanding dengan ketinggian dari permukaan bumi. Jadi, asumsinya permukaan bumi ini diambil sebagai acuan dengan energi potensial yang nol. Lalu, energi potensial gravitasi yang dimiliki benda M yang berjarak R dari benda bermassa M kecil, itu sama dengan min G M per R. Nah,
kita tahu bahwa U itu sama dengan 0 di R menuju tak hingga. Kita juga tahu nih kalau usaha itu merupakan perubahan dari energi. Jadi bisa dirumuskan seperti tersebut. Nah, F ini sama dengan GMM per R kuadrat, sehingga perubahan energi potensial gravitasi dapat dituliskan min GMM dalam kurung 1 per R, F min 1 per RI. Nah, benda bermassa M dengan laju V berjarak R dari benda berukuran besar dengan massa lebih besar, yaitu M besar, dan kondisi dalam ruang inersia, itu energinya sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi, setengah mv kuadrat min GMM per R. Lalu, total energi mekanik merupakan penjumlahan energi kinetik benda bermassa M dan energi potensial sistem. Jika E-nya konstan, maka akan berlaku wakalan energi mekanik. Lalu, untuk orbit yang berbentuk melingkar, dapat dituliskan bahwa GMM per 2R sama dengan setengah mv kuadrat. Maka akan kita dapatkan bahwa total energi untuk orbit melingkar adalah min GMM per 2R. Lalu, untuk kecepatan lepas, rumusnya adalah akar 2GM besar per R besar. Nah, pada kecepatan lepas ini didapatkan laju minimum benda untuk keluar dan terbebas dari medan gravitasi. Kemudian ada gerak satelit. Saat satelit mengorbit bumi dengan lintasan yang berbentuk elips, baik kecepatan, energi potensial gravitasi, energi kinetik, dan jaraknya terhadap bumi berfluktuatif dengan periode yang konstan. Namun energi mekanik satelit juga konstan. Berdasarkan hukum kedua Newton, kita dapatkan Fg sama dengan M dikali A, di mana A ini adalah percepatan sentripetal dikarenakan satelit bergerak melingkar. Jadi akan didapatkan G M besar, di mana M besar ini adalah massa bumi, dikali M adalah massa dari satelit tersebut, per R kuadrat sama dengan M kecil dikali V kuadrat per R. Dan berdasarkan energi kinetik kita dapatkan adalah K sama dengan setengah MV kuadrat, dan akan didapatkan sama dengan G M besar M kecil dikali per 2R. Didapat kecepatan orbit satelit adalah V sama dengan akar G M besar per R, di mana R ini adalah jari-jari bumi. Kemudian berdasarkan persamaan energi mekanik, kita didapatkan adalah E sama dengan K ditambah U, di mana K ini adalah energi kinetik satelit dan U adalah energi potensial gravitasi yang dialami oleh satelit, di mana akan didapatkan G M besar M per 2R dikurang G M besar M per R. Sehingga akan didapatkan total energi mekanik sebuah satelit adalah E sama dengan negatif G M besar M kecil per 2R. Dan ini berlaku untuk orbit yang berbentuk lingkaran. Sedangkan pada orbit berbentuk elips akan didapatkan E sama dengan negatif G M dikali M per 2A, di mana A ini adalah jarak terpanjang atau sumbu semi mayor dari lintasan elips tersebut. Persamaan ini juga tidak berlaku hanya pada gerak satelit saja, tapi berlaku juga pada sistem gerak planet. Kita masuk ke pembahasan soal. Untuk soal pertama, jika bulan bermassa 7,4 kali 10 pangkat 22 kg dan jaraknya dari bumi adalah 384.404 km, berapakah energi potensial gravitasi yang dimiliki bulan akibat gravitasi bumi? Nah, untuk solusinya, kita bisa menggunakan persamaan min G M besar M kecil per R. Nah, kita substitusi nilai-nilai yang telah kita ketahui tadi, min 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 5,96 dikali 10 pangkat 24 dikali 7,4 dikali 10 pangkat 22 per 3.404 km. Nah, itu jadikan meter, lalu kita akan mendapatkan hasilnya min 7,65 kali 10 pangkat 28 Joule. Untuk soal kedua, planet P memiliki massa sebesar 1/500 massa bumi dan jari-jari sebesar 1/15 jari-jari bumi. Maka berapakah kuat medan gravitasi di planet P?
Nah, diketahui besar tadi yang G bumi itu kan 10 meter per second kuadrat. Kemudian massa planet P-nya itu adalah 1/500 massa bumi. Kemudian jari-jari planet P-nya tuh sama dengan 1/15 jari-jari bumi. Yang ditanyakan adalah berapakah G planet P. Yang kita tahu itu G itu sama dengan G dikali M per R kuadrat. Nah, kita tahu kan GP dan GB ini berbanding lurus. Jadi kita tinggal bandingkan aja, terus kita substitusikan, nanti akan ditemukan GP-nya adalah 225/50 atau 4,5 meter per second kuadrat. Kemudian soal ketiga, dua buah satelit A dan D mengorbit sebuah planet yang sama dengan jari-jari orbitnya masing-masing berurutan R dan R. Jika kecepatan orbit satelit A adalah V, tentukan kecepatan orbit satelit B. Kita tahu bahwa kecepatan orbit suatu satelit adalah V sama dengan akar G dikali M per R, di mana M ini adalah massa planet dan R ini adalah jarak dari pusat planet ke satelit tersebut. Sehingga dengan perbandingan kecepatan orbit satelit A dan B akan didapatkan VA per VB sama dengan akar RB per RA, di mana VA kita substitusi adalah V per VB sama dengan akar 2R per R. Akan didapatkan VB sama dengan V per akar 2, atau akan disederhanakan didapatkan V per 2 akar 2. Baiklah, itu merupakan materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.